A happy little mouth there. This knife has a straight edge on it, so it's very easy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi sama saya setelah sekian lama. Oke, saya dapat soal nih, dapat pertanyaan dari grup. Ini dapat soalnya seperti ini. Itu soal tentang kompetensi dasar membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Berikut ini sebagian informasi yang diambil dari neraca lajur perusahaan jasa Arjuna per 31 Desember 2005. Nah, ini ada sewa dibayar di muka, pendapatan servis, beban sewa, beban serba-serbi, dan seterusnya. Dari data di atas susunlah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Oke, kita coba bikin ya, kita coba bahas. Nah, kebetulan saya punya format lah untuk pembuatan laporan keuangan dalam berbentuk Excel. Sebelumnya kita masukkan dulu lah data perusahaannya. Oke, nama PT-nya PT Arjuna. Nah, periodenya per 31 Desember 2005 ya. Oke. Nah, dari soal itu udah saya masukkan, udah saya coba salin di Excel nih. Baik, Excel saya add dulu ya. Oke, ini biar tambah cakep, saya add dulu. Dasar membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Laporan keuangan berikut ini bagian yang diambil dari neraca lajur sudah saya salin. Oke, yaitu terdiri dari ini berikut deskripsinya, sewa dibayar di muka, pendapatan gratis. Nah, sebelum menyusun kita itu harus nentuin dulu mana yang pos neraca, mana yang posnya laba rugi. Oke. Nah, untuk pos neraca itu, nah ini bisa kita lihat di sini, neraca itu kan sama dengan aset sama dengan kewajiban ditambah modal, berarti asetnya di debit, kewajiban dan modal di kredit di sebelah kanan. Sedangkan laba rugi yaitu terdiri dari pendapatan dan biaya. Biayanya itu saldo normalnya di debit, saldo normal itu saldo ketika dia itu saldo itu bertambah posisinya di mana. Misalkan kayak biaya itu ketika bertambah biayanya itu posisinya adalah pada saat di debit. Begitu kalau pendapatan dia itu bertambah itu posisinya di kredit. Itu saldo normal. Kalau kas itu bertambah kan di debit, kalau berkurang itu di kredit. Nah, seperti itulah kira-kira pembahasan singkatnya yang lebih sederhana. Oke, selanjutnya kita coba. Di sini ada sewa. Saya cuma mau kasih clue-nya di sini. Kalau di soal-soal itu kalau ada pendapatan dan beban berarti masuknya ke laba rugi. Kalau nggak ada pendapatan dan beban maka masuknya ke neraca. Nah, tinggal menentukan nanti aset atau kewajiban atau modal. Oke. Nah, sekarang kita coba bahas satu-satu. Sewa dibayar di muka, nggak ada kata-kata pendapatan, nggak ada kata-kata biaya. Sebesar 750.000, maka kita tentukan dulu ini ada di pos neraca ya. Oke, kita munculkan pendapatan servis, karena ini pendapatan berarti dia masuknya ke laba rugi. Oke, laba rugi.
Nah, terus beban sewa, beban berarti masuk ke laba rugi. Kan di sini ada nih laba rugi itu pendapatan dan biaya atau beban komponennya. Oke. Beban serba-serbi. Nah, berarti kan nih masuk ke laba rugi. Kas. Kas itu berarti masuk ke neraca karena nggak ada kata-kata pendapatan dan nggak ada kata-kata beban. Utang usaha, begitu juga utang usaha. Pendapatan beban perlengkapan kebersihan. Nah, ini ada bebannya laba rugi. Selanjutnya baru utang usaha, sorry kelewat. Nah, peralatan pembersih berarti ini peralatan masuk ke aset. Nah, aset itu adanya di neraca. Modal Arjuna, nah modal itu kan masuk ke neraca, yaitu di sisi kreditnya neraca. Beban, nah ini masuk ke beban listrik dan air, berarti masuk ke laba rugi. Kendaraan, berarti masuknya ke neraca karena menjadi aset perusahaan. Beban gaji masuk ke laba rugi. Piutang usaha ini jadi asetnya perusahaan, masuk ke neraca. Kenapa masuk ke aset? Karena kita punya harta di orang lain, yaitu berupa tagihan. Duit kita ada di orang lain, atau baik dana maupun barang atau jasa kita bernilai secara rupiah, yang bernilai secara rupiah. Beban penyusutan kendaraan, nah, ini beban, ada bebannya. Kalau ada bebannya berarti beban penyusutan masuk ke laba rugi. Kalau nggak ada bebannya berarti masuk ke neraca. Nah, itu biasanya akumulasi penyusutan kalau yang masuk ke neraca. Prive, nah prive ini kan dia pengambilan modal pribadi, pengambilan pribadi atas modal yang di store ke perusahaan. Nah, ini dia itu masuknya ke neraca, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, dia itu menjadi pengurang modal, dia tidak menjadi, bukannya di biaya di laba rugi. Simpelnya situ. Wesel bayar itu utang, yaitu wesel, nanti bisa di searching di Google untuk uraiannya. Kalau wesel tagih itu baru masuknya piutang, berarti masuk ke neraca. Akumulasi penyusutan, nah, ini nggak ada kata-kata beban, nggak ada kata-kata pendapatan, berarti masuk ke neraca. Selanjutnya perlengkapan pembersih, perlengkapan berarti masuk ke neraca. Oke, sekarang kita susun. Sewa dibayar di muka 750.000. Oke, kita masukkan di sini, kita masuk ke celah itu, masuk ke ini saldo awal lah tahun lalu. Jadi sewa dibayar di muka 750.000. Ini sewa gedung, sewa dibayar di muka. Karena kita bayarnya biasanya di muka karena belum digunakan, kita bayar dahulu baru kita gunakan, makanya disebut sewa dibayar di muka. 750.000 ya, masuk. Selanjutnya pendapatan servis, pendapatan berarti masuk. Nah, ini saya mau jelaskan dulu. Biasanya nanti ketika kita ketemu yang namanya software akuntansi atau aplikasi akuntansi, nanti ada dua yang kita perhatiin, yaitu pertama adalah kodenya, kode akunnya, kode rekeningnya atau kode perkiraan, dan nama perkiraannya atau nama akun. Nah, kode akun itu satu itu biasanya untuk aset, dua itu untuk kewajiban atau utang. Nah, ini ada liabilitas. Liabilitas itu dari kata liability, yaitu kewajiban. Liabilitas jangka panjang, jangka pendek, utang usaha. Nah, itu kewajiban itu isinya utang. Lalu kepala 3 itu nih, yang diawali angka 3, kepala 3 itu berarti namanya modal. Masuk di situ laba ditahan dan laba tahun berjalan. Kenapa? Karena laba tahun berjalan itu menambah modal perusahaan.
Lalu selanjutnya 4 itu adalah pendapatan atau penjualan. 5 itu adalah biaya-biaya operasional, yaitu biaya-biaya yang terkait dengan operasional perusahaan, seperti kalau perusahaan dagang itu terkait dengan penjualan, pembelian, dan kalau manufacturing itu terkait dengan nanti biaya produksi segala macam. Untuk gaji karyawan pabrik itu masuk ke beban. Ini karena perusahaan dagang, maka beban penjualan. Kalau nanti bisa namanya disebut beban operasional atau beban produksi, nanti tergantung kondisinya. Nah, kepala 6 itu beban administrasi dan umum. Nah, ini masuk beban-beban yang nggak ada sangkut pautnya dengan produksi. Contoh, biaya gaji accounting, biaya gaji bagian admin, terus biaya kantor yang bersifat umum, gitu. Nah, kepala 8, nah biasanya 7 itu nggak ada, mereka langsung ke 8. Ini biasanya ada MIOB, MYOB atau yang lainnya, Dahir, itu biasanya langsung ke 8, yaitu pendapatan non operasional. Di sini ada pendapatan bank, pendapatan kurs, pelepasan aktiva. Nah, 9 ini biaya non operasional. Nah, biaya non operasional ini biaya bank, biaya lain-lain lah. Nah, termasuk rugi pelepasan aktiva, rugi selisih kurs sudah bisa masuk kemari. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke pembahasan yang tadi. Nah, pendapatan servis sudah kita masukkan, lalu beban sewa 250.000. Nah, ini masuk ke tadi, beban sewa itu masuk ke laba rugi. Nah, laba rugi itu ada pendapatan dan biaya, yaitu antara 4, 5, 6 dan 9. Itu yang tadi saya seperti jelaskan. Nah, beban sewa itu masuk sini, beban sewa kantor keplah itu, nah itu 250.000, sekitar 250.000. Beban serba-serbi kita masukkan lagi ke beban lain-lain, 350.000. Kas, nah kas ini masuk ke neraca, nah kas ini masuk ke aset, ini kan aset perusahaan, berarti kepala 1, kas 80.000. Lalu selanjutnya beban perlengkapan kebersihan 1250. Nah, ini ada bebannya, berarti beban itu diantara kepala 5 dan kepala 6. Nah, ini peralatan dan perlengkapan 1250. Nah, teman-teman kalau mau masukin di kepala 6, misalkan nanti ada di sini juga beban peralatan, bisa masukin juga di sini di kepala 6. Nah, ini adanya di kepala 5, saya masukkan kepala 5. Lalu utang usaha, utang itu kan tadi kepala 2, 1 aset, 2 kewajiban, 3 modal. Kita masukkan utang usaha 2.500.000. Ini kepala 2, utang usaha. Nah, rinciannya pihak ketiga dan pihak berelasi pihak. Kita masukkan di pihak ketiga sebesar 2.500.000. Nah, lalu peralatan pembersih. Nah, ini nggak ada bebannya, tapi peralatan pembersih sebesar 11 juta, berarti ini masuk ke aset. Aset kita, peralatan sebesar 11 juta peralatan. Kalau mau ditambahin pun boleh, peralatan pembersih sebesar 11 juta. Selanjutnya adalah modal Arjuna. Nah, kita masukkan modal itu kan di kepala 3, masuk ke modal di store sebesar 15.400.000. Oke. Nah, selanjutnya beban listrik dan air 2.250.000. Beban listrik dan air. Beban listrik dan air 2250. Kita masukkan. Udah.
kendaraan, ini nggak ada beban, nggak ada kata-kata beban, masuk ke aset 19.250. Kendaraan, ini kepala satu aset. Nah, beban gaji, masuk ke beban gaji. Nah, beban gaji ini ada dua, beban gaji langsung dan tidak langsung. Nah, saya masukkan, anggap semua gajinya umum. Beban gaji 1.750. Piutang usaha. Nah, piutang itu kan tagihan ke pihak lain, berarti kan aset kita yang ada di orang lain. Sebesar 850, aset di kepala satu. Piutang usaha. Oke, ini piutang usaha pihak ketiga 850.000. Oke, 850.000. Lalu beban penyusutan kendaraan, kita cari beban. Beban penyusutan 400.000. Oke. Nah, Privo Arjuna, kita masukkan Privo itu kan tadi pengurang modal. Berarti ada di sini dividen dan Privo minus. Kenapa kita minusin? Karena dia awalnya adalah akun debit. Privo itu akunnya debit, kita taruh di kredit. Nah, selanjutnya setelah Privo kita ini wesel bayar. Nah, itu sebesar 350.000. Nah, ada kita wesel bayar itu kan merupakan utang. Untuk kita nanti definisinya bisa cari di Google ya. 350.000. Akumulasi penyusutan. Nah, ini apa yang saya jelaskan di sini. Akumulasi itu bersaldonya kredit, tapi karena dimasukkan ke aset yang berposisi di debit, maka dia akan jadi minus ya. Misalkan 9 sama 9, aset 9, kewajibannya 7, kreditnya 2. Kredit modalnya 2. Nah, ketika kredit masuk ke debit, maka dia harus jadi minus. Misalkan 9 dikurang 7, maka hasilnya sama dengan 2. Jadi 7 ketika pindah 9 dikurang 7. Jadi 7 ketika pindah ke debit, maka dia akan menjadi minus. Nah ini kredit. Karena itu akumulasi penyusutan sama dengan Privo tadi, karena berpindah tempat dari kredit ke debit, maka dia harus dikasih tanda minus. Oke, jadi akumulasi penyusutan minus 2.500.000. Oke, selanjutnya perlengkapan pembersih, berarti masuk ke aset perlengkapan pembersih. Nah, dari sini kita akhirnya bisa dapat tersusun jadi neraca dan laba rugi. Setelah kita masukkan semua, maka kita lihat neracanya. Kas dan bank, yaitu terdiri dari kas sebesar 8.750. Oke, mana kas? Ini 8.750. Kita periksa satu-satu. Sama ada benar apa enggak. Lalu selanjutnya piutang usaha masuk ke neraca 850.000. 800 nih piutang usaha masuk ke neraca. Oke, berarti udah benar neraca. Lalu selanjutnya biaya dibayar di muka. Nah, ini sewa dibayar di muka. Sewa, nah ini 750.000 masuk ke neraca. Udah sama, oke. Ini masuk ke neraca, posnya neraca. Lalu selanjutnya aset tetap bersih setelah dikurangi akumulasi. Oke, kita cek ini apa sih isinya. 28750, yaitu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan ya. Ini aset aset tetapnya sebesar 31.250.000 dikurang
2.500.000. Hasilnya menjadi 28.760.000. Oke, kalau kita jumlahkan nih semuanya aset bersihnya jadi 28.750. Kita jumlahkan 28.750. Oke, nah, berarti ini masuk ke neraca 28.750, sehingga total asetnya antara aset lancar dan aset tidak lancarnya totalnya menjadi 39.100.000. Nah, selanjutnya kita ke sisi liabilitas atau kewajiban. Pihak ketiga 2.500.000, apakah itu 2.500.000? Yaitu 2.500.000 tadi kita ada utang usaha, ini masuk ke neraca 2.500.000. Oke, nah, ini masuk ke 2.500.000. Lalu wesel bayar 350.000. Sorry, kita tanda dulu. Nah, 2.500.000. Lalu wesel bayar sebesar 350.000. Nah, ini masuk ke neraca. Modal disetor 15.400.000 masuk ke neraca. Nah, ini modal masuk ke neraca 15.400.000. Lalu selanjutnya dividen atau prefer sebesar 750.000. Oke, semua berarti yang neraca sudah semua masuk ke neraca kosnya. Nah, akumulasi penyusutan yang tadi ini kita tandakan juga. Berarti sisanya adalah yang laba rugi. Ini laba rugi. Ini kendaraan tadi kita akan masuk juga 19.250. Tadi neraca 19.250. Berarti sisanya adalah laba rugi. Sisanya. Nah, dari neraca tadi 39.100.000 dengan sisi kreditnya sebesar kewajibannya 2850 ditambah perubahan modalnya 36250 menjadi 39.100.000. Nah, ini balance. Nah, ini ada saldo laba. Itu sebenarnya saldo laba itu penjumlahan dari yang dua ini. Untuk pelaporan biasanya kita hide di sini. Hide di sini. Atau biar tidak membingungkan, saya rubah, saya hapus saldo labanya, saya hapus saldo labanya. Oke, langsung aja di sini, langsung antara laba periode tahun berjalan dengan modal disetor. Saya langsung jumlahkan saja biar nanti. Oke. Nah, 39.100.000. Nah, inilah antara modal disetor tadi 15.400.000 tambah dividen ditambah laba periode tahun berjalan menjadi 36.250 totalnya. Nah, liabilitas ditambah modal ekuitas jadi 39.100.000. Nah, ini kan artinya balance ini dikurang. Oke, balance shift sama 0. Nah, sekarang 21.600.000 saya dari mana? Kan gitu. Oke, kita lihat ke laba ruginya. Nah, laba rugi. Nah, kita cek lagi di soal tadi. Pendapatan servis 28.250 masuk ke laba rugi. Ini pendapatan servis 28.250. Oke, kita tandakan. Gunakan warna kuningnya berarti udah dicek. Beban sewa 250.000. Beban sewa. Nah, ini beban administrasi umum, beban sewa. Ini terdiri dari kita tambah di sini. Beban sewa. Beban sewa. Sewa itu sewanya berapa tadi? Beban sewa 24.000, kodenya 64.000. Oke, tambahkan kode akunnya.
250.000. Selanjutnya beban sewa. Beban serba-serbi, kita lihat coak. Beban serba-serbi 6.900, kita masukkan sini. Oke. Saya copy dulu rumusnya biar bisa langsung otomatis masuk C27. Oke, beban sewa, beban lain-lain serba-serbi, lalu beban serba-serbi 750.000, kita tandakan ini 750.000. Oke, tuh beban sewa 750.000. Lalu selanjutnya adalah beban perlengkapan kebersihan. Tadi nomor coaknya berapa? Beban perlengkapan kebersihan 750.000. Berapa? 1.250.000. Beban peralatan dan perlengkapan atau perlengkapan kebersihan. Kita rubah namanya. Kita masukkan di sini. Oke, itu 1250. Oke, kita masukkan di ya, sudah ada perlengkapan kebersihan. Lalu selanjutnya peralatan pembersih sebesar 11 juta. Oh, ini kan tadi udah masuk di kita belum hilangkan tandanya, sudah masuk di neraca besar 11 juta. 11 juta lewat, kita tandakan. Nah, ini beban listrik dan air. Beban listrik dan air 2250. Beban listrik dan air kita masukkan coak. Beban listrik dan air. Beban listrik dan air 6.200. Kita masukkan di sini. Oh ya, sorry, ini kan perlengkapan kebersihan ini udah ada di sini. Kepala 5 itu masuk di beban penjualan. Tadi saya masukkan dianggap ini perlengkapan kebersihan langsung yang melekat langsung ke orang operasional yang bagian penjualan. Maka ini jangan masuk lagi, nanti double. Ini yang beban administrasi umum itu yang kepala 6 semua. Oke. Selanjutnya ini berarti 150 udah ada. Nah, ini kita hilangkan. Lalu beban gaji. Beban gaji kita lihat di sini kepala 6.100. Beban gaji. Beban gaji. Masukkan. Nah, ini 1750. Nah, sama. Terakhir beban penyusutan kendaraan. Nah, beban penyusutan kita masukkan di sini. Tenang. Oke. Karena ini kita udah rinci, beban administrasi umumnya ini kita hilangkan. Totalnya 5.400.000. Nah, ini totalnya sejumlah kita bikin masuk jumlah totalnya adalah 5.400.000 kan. Nah, penghasilan dan beban lain-lain tidak ada, kosong mati. Nah, berarti laba rugi sebelum pajak penghasilan, maka laba kotor
sama dengan laba kotor dikurang biaya administrasi dan umum ditambah pendapatan dan beban lain-lain. Dan hasilnya 21.600. Nah, ini harus sama dengan di neraca. Ini masuk ke neraca. Bahasanya 21.600 sama. Nah, ini sebagai kontrolnya nanti. Nah, ini ada pos-posnya lagi yang lain yang tidak digunakan. Ini bisa di hide, jadi apalah, dihilangkan juga bisa. Nah, ini kontrolnya kita coba sama dengan laba rugi kurang bahkan masuk ke neraca. Oke, nah inilah yang masuk ke neraca 21 juta sebagai penambah modal. Kalau dia itu rugi berarti mengurangi modal, sehingga jadi ekuitasnya 36.250. Nah, inilah yang masuk ke laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal masuk dan kasnya, dan ini perubahan modal awal 15.400.000, laba rugi ditahan 0, laba rugi tahun berjalan biasa ditahan 600, revenue 750.000. Sorry, bukan modal awal, tambahan modal. Penambahan modal ini 15.400.000. ini kita linkin aja ya, biar enak, nanti biar teman-teman bisa langsung ngecek. Ini modal 15.400.000. nah, ini modal awalnya kan 0. Oke, Arjuna periode tahun 2005. Nah, ini kontrolnya 36.250 dikurang di neraca. Nah, sama kan? Nah, inilah yang masuk ke neraca. Jadi siklusnya itu ya dari awalnya itu ke neraca, siklusnya neraca, lalu aktivitas perusahaan yang ditunjukkan di laba rugi, lalu dari laba rugi masuk ke perubahan modal, lalu kembali lagi ke neraca. Inilah siklusnya. Nah, tadi hasilnya dari neraca awalnya 0, terus ada aktivitas, saldonya ini aktivitas 21.600, lalu menjadi 21.600-nya masuk ke perubahan modal, kembalilah ke neraca. Oke teman-teman, kira-kira itu saja, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This knife has a straight edge on it, so it's very easy. Easy in our world here to live a happy little mountain.